tahun 2010 saya menulis buku pertama saya dengan judul Unlimited Wealth. Nah, kemudian tahun 2011 saya menulis buku kedua saya dengan judul The Science of Luck. Tapi tahun 2011 sampai tahun 2017 ada 6 tahun missing link saya tidak menulis buku. Nah, jika di buku pertama saya membahas mengenai bagaimana saya merintis bisnis pertama saya, yaitu Trinity Property Group, membangun sebuah perumahan, dan sudah terbangun di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011 saya menulis di dalam buku saya, mimpi saya atau impian saya ingin membangun sebuah apartemen, sebuah office tower, sebuah high-rise building. Nah, bedanya di buku ketiga saya, di sini saya akan menceritakan bukan bagaimana merintis, tapi bagaimana saya menghadapi masalah, bagaimana saya bisa membesarkan Trinity Property Group, dan bagaimana cerita yang sebenarnya ketika saya berhasil mencapai mimpi saya membangun apartemen dan 5 tower gedung tinggi yang ada di Alam Sutera dan Serpong. Nah, judul dari buku ketiga saya adalah Lead Without Title. Bagaimana kita bisa memimpin tanpa memiliki gelar. Gelar yang saya maksudkan bukan berarti gelar akademisi, ya, bukan berarti gelar jabatan tertentu, tapi yang saya maksud gelar adalah ketika kita bisa sukses dari nol. Ketika kita sukses tanpa melihat apapun background kita. Itu adalah esensi dasar dari Lead Without Title. Nah, di dalam buku ini saya akan membedah sedikit ya tentang salah satu bab. Ya, saya ingin membedah sedikit tentang salah satu bab yang menjadi bab favorit saya dalam buku Lead Without Title, yaitu bab mengenai swordsmith spirit. Spirit dari seorang pembuat pedang. Nah, kalau Anda pernah nonton sebuah film pendekar zaman dulu, ketika ada seorang pendekar yang begitu hebat sekali, nah pendekar ini akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan. Namun pada saat dia pensiun ada satu musuh yang begitu kuat, yang begitu hebat, ya, mengganggu kedamaian dari negeri tersebut, yang akhirnya memutuskan si pendekar ini untuk kembali ke dunia persilatan. Tapi dia tahu, untuk bisa mengalahkan penjahat yang besar ini, dia memerlukan senjata yang terbaik. Nah, untuk itu pendekar ini memutuskan untuk mencari seorang pembuat pedang terbaik. Namun ternyata jarak antara tempat pendekar ini tinggal dengan pembuat pedang terbaik itu sangat jauh. Harus menempuh ratusan kilometer, mulai dari laut, gurun, danau, bukit, dan lain sebagainya, hutan belantara. Nah, singkat cerita akhirnya pendekar ini menempuh jarak yang begitu jauh, ratusan kilometer, hanya untuk menemui si pembuat pedang ini. Coba perhatikan ya, pembuat pedang ini tidak beriklan. Pembuat pedang terbaik ini hanya didengarkan ceritanya turun-temurun, ya, kata-kata orang, ya, jadi word of mouth marketing. Jadi ada orang bilang katanya di sana ada pembuat pedang, tapi dia tidak memasarkan sama sekali. Nah, setelah menempuh mungkin berbulan-bulan perjalanan, sampailah pendekar ini ke rumah dari seorang pembuat pedang ini. Nyatanya begitu sampai ke rumah pembuat pedang ini, sang pendekar melihat situasi yang tidak seperti apa yang menjadi gambaran dia. Ada satu rumah yang udah reot, karatan, pohon-pohon juga tidak tumbuh, banyak besi-besi berkarat, tidak ada kehidupan di sana, sepi sekali dan dingin. Dingin bukan suhunya dingin, tapi seperti tidak ada kehidupan. Nah, ketika pendekar ini mencoba untuk memanggil sang pembuat pedang ini, tidak ada satupun yang menyaut. Sampai akhirnya pembuat pedang ini pun muncul. Dia muncul dengan perawakan yang begitu keriput, umur sekitar 50 tahunan, banyak uban, berewokan, kemudian tangannya kapalan, penuh dengan tatapan mencurigakan. Dan akhirnya si pembuat pedang ini pun bertanya apa tujuan dari si pendekar ini. Lalu pendekar ini mengatakan, saya ingin dibuatkan pedang. Dan long story short, cerita singkatnya adalah pembuat pedang ini menolak untuk membuatkan pedang. Pendekar ini akhirnya harus berlutut, kemudian kena hujan, kena panas berhari-hari untuk meluluhkan hati si pembuat pedang ini. Sampai akhirnya pembuat pedang ini memutuskan untuk membuat pedangnya, dan akhirnya film ini berakhir di mana pendekar ini dapat mengalahkan musuh terbesarnya dengan menggunakan pedang dari seorang pembuat pedang terbaik di negeri tersebut. Apa moral story dari cerita ini? Yang pertama adalah untuk kita bisa sukses ya sebagai seorang yang tidak memiliki background yang hebat. Ya, kalau Anda perhatikan dari cerita ini, seorang pembuat pedang ini bukan seorang cendekiawan, bukan seorang dengan background orang kaya. Ya, dia juga tidak punya media advertising yang mumpuni seperti hari ini. Ya, tapi nyatanya ketika seorang pembuat pedang memiliki swordsmith spirit, ya, dia bisa menciptakan sebuah masterpiece, sebuah karya yang terbaik, sehingga orang akan cerita dari mulut lewat mulut. Nah, di sini juga dalam moral story dalam kisah ini, dalam bab swordsmith spirit, saya ingin cerita mengenai mental pull. Apa itu mental pull? Mental pull adalah mental di mana ketika kita ingin menarik sesuatu yang baik ke dalam kehidupan kita. Ada dua jenis mental. Yang pertama adalah mental push, yang kedua adalah mental pull.
Mental push adalah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita perlu kerja lebih keras, kita perlu lembur, kita perlu overtime, kita perlu keluar modal yang besar untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi mental pull tidak seperti mental push. Ya, mental pull adalah mental tarik, di mana kita fokus saja mengerjakan apa yang menjadi masterpiece kita. Pada akhirnya seorang yang terbaik akan datang dari negeri sana yang begitu jauh ratusan kilometer untuk menemui kita. Bahkan dalam kisah ini, pendekar ini bukan hanya menemui, tetapi memohon berlutut berhari-hari karena hujan dan panas hanya demi dibuatkan sebuah pedang. Jadi marilah kita semua memiliki mental swordsmith spirit, di mana ketika kita memiliki mental ini, ya kita tidak perlu lagi push our limit, tetapi kita fokus bagaimana menciptakan masterpiece, dan akhirnya orang akan datang dengan sendirinya. The best will come for the best. Orang yang datang kepada si pembuat pedang terbaik ini bukan sembarang pendekar, tetapi pendekar terbaik. Ya, ketika kita memiliki swordsmith spirit, kita punya masterpiece yang terbaik, yang datang kepada kita, yang datang ke dalam kehidupan kita, bukan yang biasa saja, bukan kehidupan yang normal, tetapi kehidupan yang luar biasa, dan yang datang kepada kita adalah customer-customer terbaik, partner-partner yang terbaik. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama, untuk menjadi swordsmith spirit, Anda harus mempelajari yang namanya preparation atau persiapan. Ya, untuk membuat sebuah pedang itu tidak simpel. Ya, ada persiapan yang begitu panjang, ya. Misalkan memilih biji besinya, ya, kemudian bagaimana memilih asahannya, ya, memilih timingnya. Sama seperti seorang pembuat kopi atau seorang barista. Ya, jadi swordsmith spirit bukan hanya berlaku bagi satu profesi yaitu pembuat pedang, enggak juga, bisa berlaku untuk semua profesi. Salah satu adalah barista, seorang pembuat kopi. Seorang pembuat kopi yang hanya buat kopi seperti biasa, ya mungkin kopinya tidak akan laku. Tetapi kalau dia memiliki swordsmith spirit, dia memperhatikan secara perfeksionis mengenai preparationnya, mulai dari plantation, penanaman kopinya, ya, biji kopinya, bagaimana menjauhkan dari hama, menggunting ranting-ranting yang nggak perlu, kemudian bagaimana proses persiapan pemanggangannya, roastingnya, lalu disimpannya seperti apa, lalu jenis kopi Arabica dan Robusta harus menggunakan pisau grinder yang berbeda. Ya, kemudian setelah di grinder juga harus ada kelembapan udara seperti apa, tekanan pressure seperti apa untuk menghasilkan espresso yang terbaik, suhu seperti apa untuk menghasilkan yang terbaik, bagaimana dia tempting, menekan kopi sebelum dimasukkan dalam mesin espresso, itu bisa menghasilkan sebuah kopi yang terbaik. Ya, bahkan bisa mengalahkan coffee shop yang terkenal dari Amerika Serikat ketika kita betul-betul menjadi seorang swordsmith spirit. Di Amerika ada sebuah coffee shop namanya Blue Bottle, di mana orang-orang rela datang jauh-jauh, apakah dari Indonesia, dari negara lain, hanya demi untuk ngantri beli kopi tersebut. Padahal coffee shop tersebut tidak punya tempat duduk yang mumpuni seperti coffee shop yang ada di Indonesia. Ya, tidak memiliki sofa yang nyaman, ya orang hanya beli take away karena nggak bisa duduk, karena terlalu ramai. Tapi karena persiapan yang begitu matang, coffee shop ini memiliki swordsmith spirit. Preparation, kemudian proses. Kalau Anda perhatikan, tidak boleh ada proses yang hilang. Banyak dari kita ingin shortcut the process. Kita ingin sukses dalam waktu yang singkat. Akhirnya kita tidak memiliki karakter yang cocok. Ya, ketika kita sukses terlalu cepat, umur 18 tahun langsung sukses, boom. Tapi kita melewati prosesnya, saya percaya dalam waktu singkat kita bisa jatuh kembali. Ya, kalau Anda perhatikan, prosesnya adalah pembuat pedang, dia bakar dulu besinya sampai merah, dia pukul pakai palu, lalu dia rendam air dingin. Dia bakar lagi, dia pukul palu, lalu dia rendam air dingin, dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada proses yang dihilangkan. Contoh, setelah dibakar, lalu langsung dicelup tanpa dipukul palu. Tidak bisa. Hormati prosesnya untuk menjadi seorang swordsmith spirit. Dan yang ketiga adalah repetition. Jadi setelah dibakar, dipukul pakai palu, dicelupin air. Dibakar, dipukul pakai palu, dicelupin air. Itu diulang terus, direpetisi terus. Anthony Robbins mengatakan repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Jadi untuk bisa menjadi seorang swordsmith spirit, seorang swordsmith yang sejati, Anda harus memiliki yang namanya faktor 10.000 jam. Mengulang terus apa yang menjadi pekerjaan Anda, sampai Anda menjadi terbiasa, ahli, Anda menjadi pakar, dan terakhir, Anda menjadi master. Itu adalah sebagian kecil dari konten buku Lead Without Title yang saya akan terbitkan. Bagi Anda yang ingin memiliki buku Lead Without Title, harga normalnya adalah Rp200.000. Namun jika Anda ingin mendapatkan harga yang lebih murah, Anda perlu melakukan pre-order hanya Rp150.000 per buku. Dan bila Anda pre-order untuk 5 buku sekaligus, satu bukunya hanya Rp120.000. Namun perhatikan, pre-order ini kuotanya sangat terbatas. Apa benefit jika Anda melakukan pre-order? Yang pertama adalah free ongkos kirim. Nah, kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan tanda tangan basah langsung dari saya. Dan yang ketiga adalah saya akan memberikan free live seminar
di Instagram private account saya untuk live streaming seminar. Jadi saya akan memberikan live streaming seminar via Instagram private account, di mana private account ini hanya bisa di-follow oleh orang-orang yang sudah membeli buku. Jika Anda ingin melakukan pre-order sekarang, Anda bisa hubungi nomor yang ada di bawah saya, atau Anda bisa follow Instagram saya, atau Anda bisa buka website saya di www.bongchandra.co.id. Terima kasih, saya Bong Chandra. It's time to dominate.